Jadi kami sediakan kurir sendiri. Nggak sensor mulai dari 5-7 juta kan. Parit Baru Podcast, here we go. Halo sahabat setia podcast Parit Baru. Nah, di kali ini, episode ini masih di program Bincang Bisnis, yang mana kita akan mendengar pengalaman-pengalaman menarik seputar bisnis. Di program Bincang Bisnis ini sebenarnya merupakan program dari salah satu kelompok KKM PKM mahasiswa Universitas Tanjung Pura, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang berkolaborasi dengan Kejar Mimpi Pontianak. Nah, Kejar Mimpi Pontianak sendiri merupakan gerakan sosial yang diinisiasi oleh Bang Sian Biniaga. Perkenalkan, aku Ran dari Kejar Mimpi Pontianak, dan hari ini sebagai host yang akan menemani teman-teman selama beberapa menit ke depan. Salam kenal. Tentunya di episode Bincang Bisnis kali ini Ran pastinya nggak sendirian. Hari ini kita kedatangan seorang pebisnis muda yang produk jualnya sangat sering ya kita temuin ketika musim wisuda. Mungkin teman-teman bisa tebak nih kira-kira produknya apa gitu ya. Mungkin langsung aja nih kita sapa materi cantik kita hari ini. Halo Kak Marsha. Halo, selamat datang di podcast Parit Baru. Oke. Nah, mungkin bisa perkenalkan diri dulu nih Kak. Nama, bisnis yang sedang Kakak jalani. Terus sekalian sapa teman-teman yang lagi mendengarkan podcast ini. Halo, nama aku Marsha Nabila. Aku pembisnis buket dari tahun 2022 baru. Udah jalan 2 tahun ya Kak. Oke, hari ini kita akan ngobrol santai aja ya Kak. Jadi Kak Marsha ini owner dari Buket Indah Floris Pontianak. Dan kira-kira kenapa nih awal mulanya kepikiran mau mulai atau merintis bisnis buket ini? Apa iseng aja awalnya atau gimana? Boleh diceritain nih Kak? Iseng sih lebih tepatnya. Iseng, oke. Karena awalnya kan aku kan tes polisi ya, terus kan gugur kan. Iya. Jadi kayak ngapain ya tahun ini, kayaknya nggak mungkin lah nganggur gitu kan. Jadi aku tuh iseng buka IG atau kayak ini cantik lah buat buket nih. Terus kayaknya dua lah, harga 15.000 yang lagi tenar sekarang yang satu tangkai. Tiba-tiba booming gitu aja. Sebulan tuh banyak banget yang beli 15.000 tuh kayak gitu. Oke. Ini kalau aku boleh tahu, buket bunganya ini bunga asli atau bunga gimana nih Kak? Yang artificial. Oh, yang artificial. Oke. Jadi selain bunga itu, setahu aku kan buket tuh ada beberapa jenis gitu kan. Apa Kakak cuma fokus di buket bunga atau ada buket-buket lain juga yang Kakak terima? Kayak buket uang, bonnet cake, buket snake, buket uang sih sering sih, sama ron buket yang bunga banyak tuh. Oke. Sama yang itu. Yang paling laris nih Kak? Yang paling laris itu ya itu 15 sampai sekarang 15 ribuan itu ya, benar-benar ramah di kantong. 15 ya gitu. Ini bisnisnya online aja atau udah ada offline store-nya nih Kak? Ada offline store-nya. Aduh, keren banget, baru 2 tahun udah ada offline store-nya. Biasanya bisnis kayak gini tuh jalannya online gitu loh Kak, yang sering aku temuin. Tapi ini udah ada Offline-nya. Kalau offline-nya di mana boleh tahu? Mungkin teman-teman mau singgah, mau lihat-lihat buketnya. Ada di Jalan Ampera, depan SMP 19. Kan ada SMP 19 itu kan ada gang namanya Mutiara Mas 2. Nanti kan lurus aja nih, ada simpang nanti belok kanan. Ada pelang blok AB, Nobe 20, dekat Surau. Oke. Berarti teman-teman bisa mampir aja nih kalau misalnya penasaran sama buket yang dibuat sama Kak Marsha ini. Oke. Kalau online-nya itu platformnya apa? Atau cuma pakai IG aja atau mungkin TikTok sekarang mungkin ya Kak, atau Facebook sama IG sih. Tapi Facebook jarang, cuma IG-nya jadinya. berarti mainnya di IG aja ini ya Kak sejauh ini. IG-nya boleh disebut nih Kak? Boleh. Buket Indah Floris Pontianak, Street Pontianak PTK. Buket Indah Floris Street PTK. Oke. Teman-teman bisa follow biar misalnya tiba-tiba Kak Marsha buat mungkin promo. So, buketnya Di Jakarta juga ada cabangnya, tahu. Udah ada cabang Kak. Oh, ini kayaknya aku harus klik lagi ya. Tiba-tiba udah ada cabang aja 2 tahun. Jalan 2 tahun karena iseng udah ada cabang. Cabangnya baru di Jakarta nih. Baru sebulan atau 2 bulan gitulah. 2 bulan. Yang jalanin di sana siapa berarti Kak? Abang.
Oh abang, jadi bisnis keluarga dia Iya, ya. Oke. ini keluarga. Jadi kok kalau kayak gitu sistemnya beda Instagram atau gimana? Beda Instagram. Oh beda Instagram. Iya oke. Kalau tadi kita udah sebenarnya notice ya kalau misalnya buket ini sering kita temuin di perayaan ulang tahun atau musim wisuda. Sebenarnya target marketnya Kak Marsha sendiri atau orang-orang yang sering beli deh sejauh ini, orang-orang yang buat apa sih buket ini gitu? Sejauh dari awal sih sebenarnya tuh bukan wisuda sih sebenarnya. Marketingnya bukan ke wisuda sebenarnya. Banyak yang ulang tahun. Oh ulang tahun. Kan orang kan wisuda ya. Itu yang kebanyakan beli itu yang ulang tahun. Berarti yang sering beli di kakak untuk keperluan ulang tahun itu selain yang 15 ribuan, tingkat kedua yang populer sih yang mana Kak? Yang harga 100. Harga 100 itu buket bunga? Buket bunga. Buket bunga. Oke. Itu sebenarnya gimana sih sistem ordernya Kak? Kayak apa itu kakak yang langsung buatin, orangnya tinggal terima beres atau dia bisa request warna? Bisa request warna. Nanti ada yang buat. Misalnya saya mau pesan, kira-kira prosedurnya nih gimana nih Kak? Saya DM, terus nanti kakak bakal responnya gimana? Biar ada formulir kah? Ada data itunya. Apa sih namanya yang kayak gitu? Oke. Jadi kayak ngisi kayak data mau beli gitu. Itu namanya mungkin kayak gitu-gitu ya Kak. Berarti dari situ bisa kita request. Bisa. Requestnya juga berarti ada range harganya nggak Kak? Maksudnya Ada range harganya. dari kisaran berapa tuh Kak kalau yang request? Request tuh start di harga 55. Harga 55. Itu bisa khusus semua itu rata semua bucket atau bucket bunga aja? Sama rata sih. Sama rata aja. 55.000 paling tinggi price harganya. Yang pernah kakak buat Bunga kah? atau semua di bisnis kakak, di buket kakak? Kalau buket uang sih tinggi-tinggi sih kalau buket uang. Kalau buket bunga itu paling mahal 500.000. Buket bunga paling mahal 500. Ya besar banget berarti ya Kak. Biasanya itu mungkin buat ini ya, peresmian toko atau gimana Kak? Yang 500.000 atau anniversary? Itu sering juga. Itu anniversary juga sering. Anniversary toko juga sering. Oke, teman-teman yang mungkin tanggal anniversary-nya dekat bisa nih cek Instagramnya Kak Marsha. Para cowok-cowok, ya cewek juga boleh sih ngasih bunga ya Kak. Seringnya cowok sih. Seringnya cowok, oke. Bisa lihat Instagramnya Kak Marsha ya. Nah, selain itu tadi aku penasaran, buket-buket yang kayak tadi itu, apakah kakak mereka datang ke toko kakak atau sekarang kan sekarang zamannya bisa diantar gitu ya? Kalau mau antar bisa diantar, punya kurir sendiri. Dulu tuh aku juga sering pakai Maxim atau Gojek, cuman sekarang itu udah enggak lagi karena udah pernah kejadian, jadi kami sediakan kurir sendiri. Kejadian apa tuh Kak? Buket bunganya hilang, diambil. Bukan merusak tapi hilang. Oke. Jadi ditaruhnya gitu. Itu buket uang atau buket bunga? Padahal bunga ya. Untungnya bunga. Kalau uang gimana? Iya lah. Gantinya berapa lagi? Iya kan. Oh berarti sekarang udah ada juga nyediain sistem delivery. Ada. Itu per jarak atau kayak udah ada harga pastinya Kak? Per jarak. Oh, oke. Jadi misalnya per kilometer gitu Kak? Oke gitu. Oke. Kalau misalnya tadi aku penasaran di buket uang. Karena kata kakak harganya tuh tinggi-tinggi ya. Itu berarti sistemnya mereka kasih uangnya ke kakak gitu ya? Uangnya dari kami. Oh dari kita soalnya. Nanti kakak tukar ke bank gitu. Karena biar bagus juga ya uangnya kalau nggak saring benda lecek gitu. Karena kan lecek gitu. Iya. Kurang bagus, kurang estetik jadinya. Kurang estetik benar. Ini nggak cocok sih kalau misalnya uang lecek-lecek, uang parkiran gitu ya. Betul. 2000-an parkiran untuk jadi buat buket gitu ya. Nah, sebenarnya satu buket itu butuh waktu berapa lama sih Kak? Buket uang atau bingung juga nih ya. Satu-satu deh. Kalau buket bunga dulu deh. Buket bunga tuh sebenarnya tergantung antrian sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan satu buket ngerjain cuma 40 menit. Cepat ya kalah. Lumayan lama sih sebenarnya. Ya lumayan ya. 30 sampai 40 menit. 30 sampai 40 menit. Itu untuk satu buket. Yang 15 ribuan tuh. Nah, itu cuma 10 menit aja. 10 menit aja. Tapi lumayan lama sih 10 menit segitu.
Itu isinya yang 15.000 itu berapa tangkai sih Kak? Maksudnya Satu. satu tangkai. Itu bunganya ada pilihannya. Ada. Oke. Ada pilihannya. Nggak cuma mawar. Nggak cuma mawar. Tapi tuh orang lebih banyaknya maunya mawar karena lebih cantik gitu. Kalau bunga yang lain nggak cocok kayaknya kata orang. Mawarnya cuma mawar merah atau ada pilihan lain? Ada pilihan lain. Ada warna lain. Ada pilihan warna lain. Sekarang yang buket uang. Durasinya berapa lama tuh Kak? Paling cepat dan paling lama. Paling cepet itu 25 menit karena kejar-kejaran kan. Oh iya. Ada customer yang kayak Kak mau jam segini sekian kan kita jam sekian mau diambil jam sekian hari ini juga kayak ada pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Itu tetap Kakak terima. Tetap diterima. Kalau misalkan lagi full nggak terima. Kalau misalkan lagi kayak masih ada longgarnya sedikit itu pasti bakal diterima. Sebenarnya secara keseluruhan terima ordernya itu sistem PO atau gimana Kak? Karena kan Kakak ada offline store ya. Berarti kan itu ada yang dipajang juga. Jadi itu gimana? Bisa beli langsung atau Bisa beli langsung. Bisa. Kalau ada yang mau yang ready tinggal ke tokonya. kalau mau pilih aja tanpa request itu langsung ke toko. Tapi kalau misalnya ada request PO-nya hamin berapa Kak? Kalau request itu H-2 Maksimal ya. Maksimal. Ya biar bisa mikir dan cari bahan juga. Ya oke. Nah kalau buket uang tadi paling cepat 25 menit. Paling lama paling lama itu yang 50 lembar tuh hampir 2 hari karena besar kan 50 lembar. Iya. Tapi itu mungkin putus-putus juga ya, ngerti. Iya, mungkin. putus. Soalnya kan nggak susah kan berat juga kan 50 lembar itu besar. Iya benar sih. Nah, kalau di bisnis buket sendiri ya Kak, menurut aku kan nggak cuma Kakak nih kayaknya yang punya bisnis buket sendiri. Nah, kira-kira ada kesulitan nggak sih Kak untuk mempromosikan atau jualin buket-buket Kakak ini? Apalagi misalnya kalau nggak musim wisuda atau ini kan kayak bukan hal konsumtif yang masyarakat tuh beli setiap hari gitu loh Kak, istilahnya bukan hal kebutuhan pokok gitu ya. Jadi kira-kira gimana tuh Kak kesulitan-kesulitannya? Alhamdulillah sih dari tahun awal buka sih setiap hari ada yang beli. Oh ya, Setiap hari. alhamdulillah. Cuman kalau misalnya bersaing dengan tempat-tempat lain kayaknya nggak terlalu dipikirkan kan karena setiap tempat punya rezeki masing-masing. Iya betul, Kan? betul itu Kak, betul. Dan kan mungkin punya ciri khas masing-masing juga ya Kak. Mungkin Kakak ciri khasnya ini, yang sana itu, Iya, kan ya. Lagipun kalau ngelihat yang lain juga ngapain ya Kak? Iya, Betul. Energi aja gitu, compare. Bagus memperbaiki buket kita sendiri Ya, betul banget. Nah, berarti tadi kalau misalnya kata Kakak nggak terlalu banyak nih kalau di musim wisuda padahal malah targetnya itu lebih ke orang-orang yang ulang tahun Ya, atau perayaan kayak gitu ya Kak. Pernah nggak satu hari paling banyak buat buket itu berapa Kak? Satu hari tergantung sih kalau misalkan pengen cepet benar tuh 15 15 itu yang standar. standar. Ya, standar. 15 buket. Oh ya. Itu terlalu banyak nggak Kak? Menurut Kakak? Kalau menurut saya banyak sih. Tapi kalau buket lain nggak tahu tuh kan punya karyawan juga. Iya. Oh, ada karyawan. Ada. Itu timnya gimana baginya Kak? Maksudnya apa cuma bantu-bantu Kakak waktu bikin buket? Bikin buket ya. Oh, Buat bantu bikin buket. Oke. Untuk sosial media sendiri Kakak yang Tapi yang pegang? pegang. Kakak yang pegang sendiri. Berarti kalau misalnya WhatsApp dan lain-lain customer hubungin itu langsung ke Kakak. Langsung ke saya. Berarti langsung ke aku. langsung satu tangan istilahnya ya. Berarti karyawan Kakak hanya untuk bantu buket. Oke gitu. Sejauh ini ada berapa karyawan Kak yang bantuin? Satu ya sih itu pun udah cukup banget. Satu kan, karena mungkin nggak setiap saat juga ya Kak. Kalau Kakak lagi repot, Iya. Baru bisa dibantu. karena tadi aku juga mendengar katanya ini iseng ya. Iseng. Karena tadi sebenarnya niatnya mau daftar polisi, tapi belum kesampaian. Berarti kan ini Kakak masih di fase pendidikan istilahnya ya Kak. Gimana nih bagi waktunya? Menurut Kakak susah nggak sih atau menurut apa yang Kakak prioritasin gitu loh sejauh ini? Pas tes sih prioritaskan tes ya pas tes. Tapi kalau enggak ya bukan. Oh, berarti beriringan lah ya Kak. Kalau lagi kosong yang akademiknya isi ke buket ya. Saling melengkapi. Sejauh ini orderan apa ya? Terumit mungkin ya. Teribet gitu. Apa Kak? Di buket apa? Buket uang. Buket uang.
Waktu itu dia minta apa mungkin? Boleh diceritain? Banyak sih, mau minta bunganya banyak, warnanya minta yang warnanya nggak ada, itu sering tuh. Bunganya minta warna yang nggak ada itu sering. Kayak warna apa misalnya tiba-tiba dia minta? Kayak warna lilat gitu kan jarang ya, Oh, warna iya, lilat iya, ya jarang iya. kan. Terus harus kan kayak ada lagi ngetren ada glitter gitu kan. Cuma itu kan harus PO dulu. Iya, Nah, iya. itu minta hal itu juga. Gak Itu bisa, paling sulit. iya, oke. Itu yang paling sulit. Tapi dari apa ya? Ada nggak pesanan teraneh menurut kakak selama ini? Apa tuh? Iya, aku takut. Kenapa? Sangat Aku nggak. sensor mulai nggak tuh. Oh, oke, it's okay. Itu karena kita 18+ juga jadi nggak apa. Itu paling aneh banget. Aneh itu Tapi sering. Lumayan sering gitu. Kakak buatin? Iya, tapi nggak aku publish. Nggak aku itu. Iya. Cuman kayak Mungkin kakak masih risih juga sendiri ya? Nggak? karena takut nerimanya gitu kan. Sering nggak? Sering, lumayan sih. Kayak setahun tuh ada lah 5, 6, 7 kali gitu. Sering sih, lumayan sering sih sebenarnya kan. Orang kan juga banyak yang nikah kan. Aku sering dengarnya ini sih kak, kopi, Kopi itu pasti. rokok. Tapi baru denger yang ini gitu loh. Iya. Kayak, karena nggak dipublish ya, jadi kita nggak tahu. Atau apa sih kayak Dihujat. pelanggaran gitu. Oh, enggak. Ada pelanggaran. Kan bukan kakak yang beli. Iya gitu. Jadi itu beli berkotak-kotak gitu. Aku jadi menjelaskan gitu. Iya. Ya, oke. Agak aneh ya. Iya, Beneran. mau belinya itu takut dikira kita ngapain. Jadi kakak waktu itu belinya di mana? Di supermarket gitu. Kan cuman ada di Indomaret ya. Oh, jadi Belinya nggak takut sebenarnya. berarti sering dong beli itu berkotak-kotak. Tapi kalau misalkan dia bisa beli sendiri, dia beli sendiri. Aduh. Iya, Kalau misalkan dari luar gitu kan. kayak Untuk kawan aku nih, saya di luar gitu kan. Ya udah, mau saya beli ke Indomaret. Kayak gitu. kalau tadi pesanan teraneh, sekarang aku mau nanya juga nih, karena kakak tadi notice soal udah buka cabang sampai yang kira-kira selain itu sejauh ini goals apa sih yang udah kakak rasa kayak hebat gitu loh, bisa mencapai hal itu udah berada di titik itu, kayak benar-benar bersyukur udah pernah merasakan itu gara-gara bisnis ini, ada nggak kak? Ada sih. Apa tuh? Pernah beli yang apa yang diinginkan itu Oh, pertama. Itu yang pertama. Berarti lebih ke self reward ya Self-reward, kak. Oke. Jadi pencapaiannya lebih ke diri sendiri gitu. Oke. Kalau misalnya ke depannya kan udah di Jakarta, apa ada rencana buka cabang lain atau mungkin reseller di Pontianak gitu? Kalau reseller belum ya, soalnya kan produknya kan hitam sih. Iya. Belum terlalu banyak Iya. juga produknya. Jadi kayaknya belum mau ambil reseller juga. Belum mau ambil reseller. Ya belum lah untuk saat ini ya. Mungkin setelah ini karena rame ya kak, bisa jadi teman-teman yang mau reseller bisa hubungi Kak Marsha. Ya lumayan, maksudnya kan kakak sendiri juga sambil berkuliah istilahnya ya, dan sambil berbisnis gitu, jadi udah menuju finansial independen gitu. Independent woman sekali ya, sudah punya penghasilan sendiri. Alhamdulillah. Nah, dari yang iseng tadi aku tuh masih penasaran gitu loh kak, modalnya tuh berapa gitu? Modalnya Iya, karena iseng gitu kata kakak. Jadi atau kayak iseng, kayaknya lucu, beli deh kertas ini, beli deh bunga ini, iya. foto-foto aja di Instagram, tiba-tiba teman-teman nanyain atau gimana tuh isengnya? Mau nanya modal pertama sih enggak terlalu banyak ya. Sekitar 5-7 juta kan baru mulai. 5-7 juta? Ya, itu kan bukan modal saya, modal orang tua maksudnya. Ya, di Bandung ya, di provide. Oke, lanjut. Terus 5-7 juta, terus kayak iseng lah buat 15 tuh. Dari 15 tuh bisa ke 2 digit. Oke, Karena seorang tuh sering beli 15 tuh. 5-7 juta tadi, apa udah balik apa belum nih kak? Udah. Alhamdulillah. Udah jauh sekali. Jauh sekali. Berarti itu offline store-nya itu dari awal kakak buka bisnis ini, atau kayak karena tadi iseng dulu lihat pasar, ternyata kami baru buka offline store? Baru buka offline store. Oke, Kan gitu. pertama kan cuma di rumah nih, buka offline store, bisa di rumah. Ya mungkin yang bikin besar biayanya ya offline store itu kayaknya kak. So ini lebih
lebih banyak yang beli di offline atau yang online? Offline Offline malah malah. langsung toko jadinya. Aku pikir malah online Kak, karena yang sekarang kan orang biasanya order online gitu ya. Tapi ini offline. Orang nanti cuma Kak pokoknya buka nggak ada yang ready nggak Oke, karena mungkin mendadak gitu ya. Ayamnya ngambek. Ya juga. Jadi kan rame nih ayam. Misalnya satu. Bayangin aja ada 5 couple di Pontianak yang ayamnya ngambek tiba-tiba. Jadi kan kayak harus beli buket nih kayaknya nih. Langsung hubungin kakak langsung ada tuh. Iya. Siap di toko gitu ya. Ini ready nggak warna ini ya. Kak ada nggak tambah coklat gitu kan? Kayak gitu sama silver queen. Itu bisa Kak? Bisa. Langsung jadi. Oke. Oh berarti ada buket coklat juga gitu? Ada. Tapi harus pesan dulu. Oke gitu. Kalau sebenarnya bukan budaya kita ya Kak, aku tahu itu bukan budaya kita. Tapi apa itu ngaruh juga Kak ke bisnis Kakak? Maksudnya di hari itu gitu, sejauh ini ngaruh sekali. Pokoknya kan selama 2 tahun kan Valentine kan, Iya. itu selalu habis, nggak mungkin habis. Oh iya, berarti sengaruh itu ya? Iya, Walaupun itu bukan budaya iya kita ya? betul, harus banget. Oke. Selanjutnya tantangan sejauh ini. Tadi kan kita udah bahas enak-enak kayak udah balik modalnya. Tantangan sejauh ini yang kakak alami di bisnis ini kira-kira apa? Kan merintisnya, Iya. terus merintis tuh kadang ada enaknya, kalau nggak ada enaknya. Yang nggak enaknya itu kan kalau misalnya merintis kan kita mau ada sistemnya COD apa saat itu. Kayak bisa nggak COD, ada yang pernah kayak nggak jadi sama aku yang nggak jadi soalnya udah beli tempat lain kan. Itu kan dia Sedih ya Kak? sedih. Maksudnya udah dibuatin gitu ya? Udah jalan gitu kan, maaf kan nggak jadi bla bla bla. Nah bukan rezeki berarti. Udah rezekinya ya bener sih, cuma ya effort untuk Iya. membuatnya udah, tapi akhirnya nggak jadi gitu ya. Selain itu ada nggak? Selain itu kalau awal sih mungkin dana ya lebih tepatnya. Oh, dana. Karena kan membuat bukit uang kan harus ada dana ya. Oh iya benar. Jadi itu dananya kurang. Kenapa kakak nggak minta konsumennya dulu yang ngasih duitnya gitu? Karena mau. Oh kenapa? Kan ibu Oh iya juga, Akhirnya, betul. bilang bisa nggak saya DP dulu kan kalau DP kan sekian ya nggak nyampe sampai itu, jadi harus butuh dana lebih di buket ini. Ya untuk buket uang sih, khususnya untuk buket uang sih ya kak. Ya, benar. Kayaknya aku udah banyak tanya ya sebenarnya tentang bisnis kakak. Kayaknya biar agak cair suasananya kita akan coba main games. Aku akan kasih card question, kakak bisa pilih, nanti kakak coba jawab. Kakak bacain dulu, kakak nanti langsung jawab pertanyaannya. Boleh dipilih nih kak. Mana ya? Bebas. Oke. Apa tuh kak pertanyaannya? Kelihatan nggak tuh? Itu enggak. Bacain kak, sekalian dibacain. Definisi bahagia menurut kamu? Definisi bahagia menurut kamu. Tadi kakak udah bilang self reward. Kira-kira bagi kakak definisi bahagia itu self reward itu kak? Atau ada Ada yang lain. Oh ada yang lain. Ada yang lain. Apa tuh? Membahagia orang tua sih lebih tepatnya. Oh iya. Iya. Oh iya benar. Itu udah hal yang paling Kayaknya lumrah ya. Iya dasar banget ya. Kayak hal lain ada lagi kak yang Nggak ada sih. definisi bahagia. Nggak ada sih. Makan makanan yang enak mungkin kak. Kalau aku sih iya. Masuk self reward ya. Oh iya sih benar-benar. Kalau aku makan yang enak gitu. Itu bahagia. Sampai deketin enak ya. Oke. Selanjutnya deh. Kayaknya ini ya. Ini. Proses pendewasaan menurut kamu? Proses pendewasaan. Oke. Apa ya? Udah dewasa nggak sih kak? Kayaknya Menurut kakak? Masih 15 tahun sudah. Soalnya sudah 15 tahun. Proses pendewasaan mungkin kayak ada hal atau masalah yang pernah kakak alami terus jadi titik belajar. Kegagalan sih. Kegagalan apa tuh? Cinta? Bukan. Enggak ya? Oke. Kegagalan ini. Masuk polisi. Apa ya kak bisa ambil dari poin itu? Lebih banyak yang belajar ya sih sebenarnya. Soalnya kan selalu duduk di tempat yang sama gitu kan. Jadi jadikan pengalaman juga untuk orang-orang yang mau tes. Iya. Tapi aku mungkin jawab apa ya? Maksudnya respon sedikit ya soal ini tuh. Aku ngerasa tuh kadang tuh ya
bertanya-tanya, ini tuh memang bukan waktunya, apa emang bukan jalannya? Kayak gitu lah, iya kan ya. Karena pasti kakak waktu gagal tuh pasti nanya kan, apa aku harus coba lagi tahun depan? Terus apakah ini memang bukan jalannya, makanya nggak dikasih gitu kan ya? Ya betul. Satu lagi deh kak, satu lagi. Investasi terbaik menurut kamu? Nah, apa tuh? Investasi tentang apa lagi? Apa ini? Menurut aku self care itu dari masuk investasi ya. Benar, Kak. Tapi kalau misalnya kakak ada versi yang beda gimana? Investasi emas gitu. Kan? Investasi kan emas kan naik terus ya. Iya. Sama self reward apa sih kayak care gitu kan? Iya. Treatment. Iya betul. Itu aja sih. Oke, boleh. Nah, untuk penutup, kayaknya sayang banget sih ini udah. Sebenarnya aku masih pengen menanya habis ini kita tanya-tanya lagi ya. Tapi untuk penutupnya mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang mau memulai bisnis baru. Kira-kira apa nih dari pengalaman kakak? Mungkin kakak bisa kasih tips ke teman-teman. Mental sih lebih depannya. Kenapa mental takut jangan jatuh. Berarti harus bangkit terus. Kayak lagu High Five. Oke. Ada yang lain lagi? Sama Tuhan nggak membawa kamu sejauh ini untuk kamu gagal, itu aja sih. Berarti misalkan gagal itu kegagalan itu bukan akhir kita segalanya kan. betul ya kan. Jadi kalau misalnya lihat gagal mungkin bisa bisa lihat ke depan lagi, bukan terpuruk terus di Gagal kan awal kesuksesan. ya betul. Oke. Jadi mungkin aku ada yang mau ditanyain kamu kak? Nggak ada sih kan? Udah capek, udah pengen nambah kamera kayaknya Kak Marsha karena aku tanyain terus. Jadi terima kasih nih Kak Marsha udah bersedia berbagi pengalamannya dan mau main games tadi bareng aku, jawabin pertanyaan dari Card Question. Nah mungkin nantikan episode senior Parit Baru atau podcast Parit Baru berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa dan dadah.